Oke, bisa saya mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini seorang Customer Relation Leader dari Binet. Nama saya Mega Karisma, biasa akrab dipanggil Risma. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, izin saya menjelaskan untuk kita memahami betul bagaimana bisnis proses di industri telekomunikasi, terlebih di Binet. Nah, pengenalan terkait bisnis proses dan pelayanan pelanggan di Internet Service Provider. Dalam mulai sesi di hari ini, ya sesi kelas kita dimulai juga dengan mungkin para siswa nanti harus mengisi presensi di LMS dulu, Binet Academy, akad.binet.id. Lanjut untuk siswa melakukan praktek typing test selama 10 menit. Nah, untuk linknya sudah terlampir, target skornya di 50 sampai 80 kata per menit. Nah, mungkin nanti lanjut akan ada ice breaking di 15 menit, lanjut kita kuis. Oke. Nah, dari hal ini kita menargetkan siswa itu mampu melakukan simulasi atau role play pelayanan pelanggan menggunakan SOP Binet. Atau mungkin siswa ini akan mampu melakukan penanganan terhadap keluhan pelanggan dan juga meningkatkan bagaimana komunikasi yang bisa dilakukan oleh siswa. Oke. Apa saja sih yang akan dilakukan atau dipelajari? Kita akan mengenal bisnis proses di ESP, kita juga akan melakukan pelayanan pelanggan. Nah, kita akan masuk kepada SOP-nya, dan lanjut kita akan melakukan simulasi, dan akan diakhiri dengan studi kasus. Oke, kita akan masuk ke pengenalan BISPRO-nya ya. Nah, bisnis proses. Untuk dapat memberikan layanan internet yang berkualitas tinggi, ISP, atau yang mungkin biasa dengan kepanjangan Internet Service Provider, harus memiliki proses bisnis yang terstruktur. Nah, mungkin mulai dari penjualan gitu ya, terus pemasangan jaringan, dukungan teknis kepada pelanggan, hingga pelayanan penanganan atau keluhan-keluhan yang akan dilakukan oleh pelanggan. Nah, kita harus mampu tuh solving problemnya. Perusahaan ISP bertanggung jawab untuk memastikan koneksi internetnya berjalan lancar, aman, dan dapat diakses oleh pelanggan kapan saja. Nah, jadi saat pelanggan itu sudah menjadi bagian dari kita harus memastikan bahwa kita itu mudah dicari atau mudah dihubungi. Nah, mudah untuk di reach out oleh customer, mau dari kebutuhannya ataupun penanganan kendala-kendala atau keluhan yang dialami oleh customer. Nah, kita jenis pelayanan yang ditawarkan oleh ISP itu banyak, beragam. Nah, kalau di Binet, kita akan fokus kepada broadband internet, dedicated internet, dan juga ada managed service. Nah, untuk di broadband dan juga dedicated ini lebih kepada produk. Kalau untuk managed service itu adalah layanan untuk kita itu melakukan penanganan infrastruktur jaringan lokalnya biasanya. Nah, pengolahan jaringan yang dilakukan oleh ISP. Jadi misalnya nih, butuh untuk bantuan konfig jaringan lokalnya, atau mungkin kita akan bantu untuk infrastruktur atau topologi jaringan lokalnya. Nah, inilah yang perlu mungkin customer gitu ya untuk melakukan langganan di managed service juga. Kalau dedicated ataupun broadband itu nanti ada produknya. Ada Bihome kalau di kita ya, ada Enterprise, nah juga ada dedicated. Nah, kita akan masuk mengenal si bisnis proses di ISP ini. Nah, saat ini mulai dari proses penjualan gitu ya. Proses penjualan atau pemasaran itu akan lebih akrab akan dilakukan oleh seorang sales. Nah, penawaran proposal gitu ya. Nah, selanjutnya akan masuk ke registrasi pelanggan. Oh, calon pelanggan barunya akan kita catat nih, akan kita data nih gitu ya. Terus akan melakukan penandatanganan kontrak yang akan dilakukan oleh calon customer. Nah, setelah calon customer sudah melakukan penandatanganan kontrak, kita akan langsung masuk ke proses instalasi jaringan. Proses instalasi jaringan itu melalui dua tahapan dahulu sebelum langsung dipasang. Kita harus melakukan survei. Survei itu untuk apa? Survei itu untuk kita melakukan collecting kebutuhannya. Oh, panjang kabel yang dibutuhkan sekian, peletakan modemnya yang diinginkan di sini. Nah, kita akan melakukan juga tuh rekomendasi best practice untuk bisa memaksimalkan koneksi yang akan dilakukan atau mungkin akan
akan dipakai oleh customer. Nah, setelah survei sudah dilakukan, kita akan langsung preparation untuk materialnya. Preparation materialnya sudah dilakukan, barulah kita akan melakukan instalasi jaringannya, aktivasi, terus juga akan melakukan testing. Setelah testing kita lakukan, akan masuk nih, baru dari sales sudah jualan, kita akan langsung masuk ke dalam survei dan juga instalasi jaringannya, kita akan langsung masuk ke pelayanan pelanggannya. Jadi customer baru langsung kita ajak kenalan. Halo Bapak Ibu, perkenalkan kita customer relation ya. Saya dengan Risma yang akan membantu Bapak Ibu gitu ya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mengenai internet, pertanyaan ataupun mungkin kita akan membantu solving ya menyelesaikan keluhan-keluhan ataupun mungkin kendala-kendala yang dirasakan selama selama terhubung dengan koneksi Binet. Nah, dalam hal ini, untuk layanan pelanggan sendiri, ESP itu menyediakan layanan bantuan 24 jam per 7 di kita ya. Nah, pokoknya 24 jam per 7 itu benar-benar kita jagain, semua customer relation itu standby. Nah, kita juga bisa di reach out melalui apa? Telepon bisa, melalui chat WA, atau email pun bisa, ataupun mungkin dengan sosial media pun bisa. Oke. Nah, setelah dari pelayanan juga gitu ya. Nah, pengolahan jaringan dan monitoring juga akan kita lakukan bersama-sama saat ini. Untuk pengolahan dan monitoringnya, kita akan dibantu oleh tim network engineer. Tim network engineer itu akan memonitoring secara intens dan bahkan kita juga bisa melihat nih, oh customer-customer yang mungkin down ya. Oh, customer ini mati nih internetnya. Nah, kita bisa tahu itu dari mana? Dari monitoringnya si network engineer. Nah, terus juga kita akan melakukan monitoring troubleshooting troubleshooting onsite, troubleshooting onsite ataupun memang onsite support. Onsite support itu biasanya kita berikan, misalnya ada customer-customer yang memang ada acara-acara besar gitu ya, atau mungkin ada meeting yang perlu kestabilan koneksinya lebih terjaga, kita bisa aja itu di request untuk dihadirkan si onsite support atau mungkin troubleshooting untuk penanganan-penanganan kendala yang tidak bisa dilakukan solving oleh network engineer, di mana penanganan ini berarti harus teknis di lapangan yang diperbaiki. Mungkin kabelnya putus, atau mungkin radionya bermasalah. Nah, hal-hal tersebut, atau mungkin pergantian modem. Nah, inilah troubleshooting. Nah, setelah kita memang sudah melakukan pemasaran yang tadi, sudah melakukan survei dan aktivasi sudah dilakukan, kita sudah jagain koneksi internetnya gitu ya, kita sudah memastikan koneksi internetnya selalu bagus. Nah, dari segala hak-hak yang sudah diberikan, maka akan masuklah ke penagihan di mana kewajiban customer dalam pembayaran. Biasanya pelanggan bisa melakukan pembayaran melalui berbagai metode. Nah, dari situ kita juga harus membuat mudah dan jelas customer ini. Seperti dari transfer bank, kartu kredit, ataupun juga dengan e-wallet. Oke, kita saat ini akan masuk ke pelayanan pelanggan. Kenapa sih pelayanan pelanggan itu sangat penting di perusahaan ISP? Ya. Baik, mohon maaf sebentar. Oke, kita masuk ke kepentingan pelayanan perusahaan di Internet Service Provider. Kenapa sih penting banget pelayanan untuk GSP? Karena memang saat ini persaingan akan semakin ketat. Ya, banyaknya penyedia layanan menawarkan produk serupa. Terus juga pentingnya pelayanan sebagai pembeda utama dari kompetitor. Pasti pelayanan itu akan menjadi ujung tombak loyalitasnya customer. Oh, customer bisa setia banget sama Binet, customer bisa sayang banget sama Binet, bukan hanya dari koneksinya yang bisa terjamin atau terjaga, tapi pelayanannya bisa diandalkan. Nah, peran pelayanan ini sangat berpengaruh terhadap keputusan pelanggan untuk tetap berpindah ataupun tetap terus berlangganan. Makanya tadi yang saya bilang bahwa loyalitas pelanggan sangat didukung oleh yang namanya service excellent atau pelayanan yang bagus. Oke. Nah, di sini Binet itu memiliki core value. Core value-nya apa? Core value Binet adalah customer first. Customer itu paling utama di kita. Kalau memang ada istilah customer adalah raja, nah Binet sangat melakukan hal itu. Core value kita adalah customer first, menciptakan pelayanan pelanggan. Ya, jadi
experience-nya pelanggan itu harus kita jaga yang positif dan berkesan. Oke, nah di sini Binet itu memiliki core value. Core value-nya apa? Core value-nya itu adalah customer first. Customer adalah yang paling utama. Menciptakan experience yang berlangganan itu positif, experience berlangganan positif, berkesan, membangun loyalitas dan juga kepercayaan terhadap perusahaan. Nah juga kita akan menentukan bahwa kita itu bermanfaat untuk customer. Nah hal inilah yang harus kita tentukan, harus kita jaga, harus kita bangun. Nah, filosofi yang menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap aspeknya dibutuhkan dan setiap aspek bisnis, skill yang dibutuhkan oleh seorang customer relation itu apa aja. Nah, untuk bisa kita menentukan si experience-nya itu bagus, experience-nya baik, kita bisa bangun bonding dengan sangat baik, kita perlu banget ada beberapa skill yang perlu dimiliki oleh seorang customer relation. Apa aja? Kita perlu banget keterampilan komunikasi, kita perlu banget empati, kita perlu pintar dalam penyelesaian masalah, kita perlu telaten dalam manajemen waktu, kita perlu keterampilan negosiasi, pengetahuan produk layanan, manajemen emosi, keterampilan teknologi, kepekaan budaya, dan juga keterampilan analisis. Wah, kenapa banyak banget ya yang harus dimiliki seorang customer relation? Memang dalam kita membangun bonding, hal-hal tersebut sangat penting dan menjadi fundamental seorang customer relation. Nah, paling penting adalah empati. Empati itu bagaimana kita bisa merespon kegelisahan atau kecemasan atau keresahan yang dialami customer, walaupun memang mungkin terlihat itu bukan ada kesalahan pada scope kita misalnya. Nah, namun kita bisa mengarahkan hal itu atau mengolah ya, mengolah komplain, misalnya kita bilang komplain itu menjadi suatu hal yang bisa kita tuntaskan dengan baik, ataupun kita bisa menjelaskan bahwa kesalahan bukan ada di ranah kita perlu juga melakukan empati terlebih dahulu. Nah, empati, setelah empatinya sudah ada, kita perlu melakukan yang namanya keterampilan komunikasi. Nah, setelah keterampilan komunikasi itu sangat menunjang yang namanya negosiasi, ya kan kita juga harus bisa menyampaikan keterampilan juga teknologi, juga kita perlu banget punya kepekaan budaya, dan juga kita bisa menyampaikan nih terkait produk ataupun pelayanan-pelayanan yang memang diorder sama seorang customer. Nah, semua hal itu masuk ke dalam pengemasan. Pengemasan itu adalah salah satu dari keterampilan komunikasi yang sangat perlu dilakukan atau dimiliki oleh seorang customer relation. Oke. Nah, implementasi dalam praktek pelayanan ya, kita perlu banget melakukan pendekatan proaktif, mencari tahu kebutuhan pelanggan, sebelum mereka menyampaikan serta menggunakan data feedback untuk kita memperbaiki pelayanan secara terus-menerus gitu ya. Jadi kalau di Binet sendiri, kita kan saat ini punya yang namanya monitoring gitu ya, table monitoring. Jadi saat table monitoring itu misalkan ada customer yang berwarna merah di situ yang menandakan customer itu mengalami down internetnya, itu kita tidak menunggu customer komplain, kita langsung proaktif menghubungi si customernya. Nah, katakanlah di sini namanya Bu Rini nih yang mengalami down. Kita langsung kontak Bu Rini. Selamat pagi atau mungkin selamat sore, selamat siang, selamat malam gitu ya. Ibu Rini termonitor nih dari sistem kami, Ibu Rini mengalami down. Internetnya apakah di lokasi sedang ada pemadaman listrik? Nah, itu adalah pendekatan proaktif. Pendekatan proaktif yang kita lakukan di mana kita itu hanya menunggu komplain. Nah, dari pendekatan proaktif itu sangat banyak nanti impact-nya. Mungkin nanti akan kita jelaskan secara runut ya. Setelah kita sudah mendapatkan misalnya ya feedback-nya, oh iya Mbak, di sini sedang ada pemadaman listrik. Oh baik Bu, kalau memang sudah lampunya sudah nyala, listriknya sudah nyala, namun internetnya belum nyala, nanti bisa kabarin kita ya Bu, nanti kita akan sigap membantu. Atau mungkin bisa dibilang, oh enggak Mbak, di sini nggak ada pemadaman listrik, tapi kenapa ya internet saya mati ya? Nah, itulah dari pendekatan proaktif akan mendorong namanya kita lanjut untuk penanganan yang lebih cepat dan efisien.
tepat dan cepat. Oh baik Bu, lampunya nggak mati ya? Internet listrik di sana nyala, tapi kok internetnya mati? Oke Bu, kita coba cek lebih lanjut ya Bu. Kalau kita langsung lanjut penjadwalan di jam sekian, apakah Ibu bisa? Nah, disitulah akan juga masuk tuh keterampilan negosiasi. Oh hari ini Ibu Rini mati internetnya, tapi sebenarnya tiket kita full nih. Nah, disitulah kita juga perlu yang namanya terampil dalam negosiasi. Negosiasi itu disampaikan melalui komunikasi. Nah, contoh kita juga memberikan solusi cepat kepada pelanggan dan juga menyediakan layanan khusus kepada pelanggan setia ataupun pelanggan premium. Pasti ya untuk loyal, untuk customer yang loyal ataupun mungkin customer-customer dengan segmen yang prioritas itu akan ada penanganan khusus. Ya, di mana memang kita untuk menjaga sesuai dengan sesuai dengan tiringnya customer. Oke. Siap sebentar. Nah, tanggung jawab seorang customer relation ya, tanggung jawab utamanya kita itu memang manajemen interaksi. Customer relation itu erat sekali hubungannya dengan customer. Kita harus memastikan hubungan kita sama customer, bonding yang terbangun itu kuat dan kokoh untuk memastikan si customer ini loyal, happy sama kita. Nah, pokoknya customer relation ini di Binet, kita punya visi itu increase customer happiness. Kita benar-benar harus meningkatkan level happy-nya customer. Nah, namanya dalam meningkatkan level happy-nya customer, kita harus banget berinteraksi kan sama customer. Kita harus menjaga betul bondingnya, menjaga betul experience-nya, sehingga memang mereka happy. Bukan hanya kita memberikan semua hak yang sudah dijamin sama customer, tapi kita bisa menjadi partner yang diandalkan oleh customer dalam konteks si internet ini atau uh, konteks dalam konteks layanannya. Nah, juga kita perlu terampil dalam melakukan tanggung jawab utama kita ada penyelesaian masalah gitu. Jadi dari sekian banyak customer dengan ribuan customer yang ada, kita perlu tahu ini penyelesaian masalah yang secara efisien itu tuh bisa benar-benar kita lakukan secara solving problem yang permanen dan tidak berulang gitu, mendapatkan solusi yang memuaskan dan juga cepat gitu. Nah, dengan ini strategi kita ini ada penggunaan CRM atau Customer Relation Management, pendekatan proaktif seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan juga fokus on solution. Fokus on solution itu seperti apa? Kita benar-benar fokus pada solusinya, tidak fokus pada masalahnya saja. Jadi kalau kita hanya fokus masalahnya, kita akan berputar pada lingkaran hal itu aja. Tapi kalau kita fokus nih, oke, dia termonitor linknya down. Biasanya, atau di gaps itu biasanya listriknya mati. Tapi pas kita udah komunikasi, listriknya nggak mati. Oke, berarti kita harus langsung kirimin tim ke lokasi untuk bisa pengecekan lebih lanjut. Apakah ada masalah? Apakah modemnya yang error? Apakah mungkin ada kabelnya yang bermasalah? Nah, itulah kita harus fokus pada solusi hal itu. Setelah nanti solusinya sudah ditemukan, atau mungkin kendala root cause-nya sudah kita temukan, maka dari situ kita dapat menganalisis dan memberikan solusi secara efisien dan tepat. Oke. Di sini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan pelanggan apa aja sih? Dalam penanganan keluhan, seperti yang saya sebutkan kalau dari tadi, keterampilan ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang customer relation. Dalam menangani keluhan, empati adalah hal paling penting dan paling mendasar, fundamentalnya seorang customer relation. Mendengarkan keluhan pelanggan dengan empati dan menunjukkan pemahaman terhadap situasi mereka. Keresahannya mereka, kegelisahannya mereka, kemarahannya mereka itu kita validasi. Nah, bahwa memang apa yang mereka rasakan benar-benar terasa, memang benar-benar maksudnya menyebalkan kah, atau memang sangat-sangat menjengkelkan lah, misalnya, oh mereka tuh sudah WFH, ya kan, lagi Zoom, nah tiba-tiba internetnya nge-lag, wah pas dia marah, itu kita nggak bisa yang namanya mendengarkan, padahal mah downtime cuma sebentar ya, tapi dia marah-marah nggak bisa. Nah, apa yang memang menjadikan mereka keresahan itu adalah perlu kita validasi dengan empati. Betul, memang kalau memang kita lagi kerja, internet tiba-tiba downtime, ya, walaupun semenit, 2 menit itu sangat mengganggu. Hal itu perlu kita perbaiki segera. Jadi kita tidak bisa memasukkan gitu ya, level kemarahan customer itu ya sepele gitu, nggak bisa. Kita harus mendengarkan dengan empati kita. Setelah itu kita harus melakukan solusi yang cepat gitu ya.
melakukan solusi yang cepat dari keluhan-keluhan yang disampaikan, dan juga menjawab pertanyaan. Customer relation itu tidak hanya berfokus gitu ya untuk keluhan aja nih. Wah, berarti kalau kita udah ngomongin customer relation berarti kita ada masalah. Enggak juga. Nah, customer relation itu harus terampil juga nih, makanya tadi juga disebutkan di skill yang dibutuhkan, skill yang memang diperlukan untuk menjadi seorang customer relation adalah terampil dalam mengetahui produk dan layanan. Kita perlu tahu nih dalam menjawab pertanyaan, kecepatan responnya, dan juga kejelasan informasinya. Contoh, misalnya ada customer di bisnis yang memang membutuhkan penambahan perangkat atau memang upgrade bandwidth gitu ya. Mbak, saat ini paket saya di Bihome. Kalau saya mau ke dedicated, seperti apa ya mekanismenya? Terus nanti untuk harganya seperti apa? Progres upgrade-nya berapa lama? Nah, hal itu perlu sekali untuk seorang customer relation itu pahami. Dan customer relation itu hafal, gitu ya, untuk bisa memberikan informasi yang valid dan jelas. Kita akan masuk ke standar operasional prosedurnya. Nah, SOP pelayanan pelanggan. Di sini kita pasti ada panduan pelayanan konsisten. Untuk apa sih SOP itu ada? Ya memang kita akan menjaga konsistensi pelayanan itu selalu stabil, selalu sama, selalu berirama. Nah, jadi nggak ada yang warna-warni, nggak ada yang oh hari ini begini, hari ini besoknya kayak gini, nggak, semuanya sama. Nah, itulah perlunya si standar pelayanan ini. Terus juga hal ini juga sangat berdampak untuk kita meminimalisir adanya miskomunikasi, mengurangi resiko kesalahan dalam pelayanan melalui prosedur yang jelas dan terstruktur. Misalnya, kalau untuk kita upgrade itu bisa prosesnya 1 hari, tapi ada seorang CR yang mungkin tidak baca atau tidak mengetahui si SOP-nya gitu ya, mungkin nggak ada SOP-nya. Jadi kadang dia bisa beda tuh. Oh, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Nah, kadang tuh hal-hal tersebut mengganggu. Perasaan kemarin customer relation yang A ngomongnya 1 hari, kok customer relation yang B ngomongnya 2 hari. Nah, itulah perlu adanya SOP untuk bisa konsisten dalam menjelaskan atau menyampaikan informasinya, bahkan untuk melakukan daily operasional setiap harinya. Nah, prosedur penanganan keluhan juga sudah ada. Nah, tindakan daruratnya juga seperti apa dan juga panduan komunikasi. Nah, dalam misalnya kita akan masuk ke dalam contoh SOP penerimaan telepon. Untuk di Binet sendiri, kita itu punya SOP wajib customer itu diangkat teleponnya maksimal 3 kali dering. Misalkan biasa kalau rekan-rekan telepon gitu ya, 3 kali tut tut tut. Nah, 3 kali itu udah maksimal kita harus angkat. Jangan biarkan customer menunggu lama. Maka dari itu kita banyak platform yang memang kita sediakan untuk customer itu bisa menghubungi kita dengan misalnya contoh, oh customer menghubunginya via WhatsApp, tapi kok pas lagi ditelepon nggak bisa lagi nih telepon nih. Nah, ada telepon masuk saat memang kita sedang menangani customer juga yang telepon. Kita bisa langsung menghubungi melalui telepon kantor. Nah, kita memang berusaha selalu menjaga komitmen dan konsistensi pelayanan kita itu mudah, cepat, dan tepat. Setelah itu, dalam contoh SOP dalam penerimaan telepon, setelah dering 3 kali langsung kita angkat, kita akan menyampaikan greeting. Binet, selamat pagi, dengan saya Risma, yang bisa saya bantu. Nah, hal itu perlu banget setara dan sama. Jadi, hal itu juga menunjukkan keprofesionalan kita sebagai seorang customer relation di dunia ISP ini. Termasuk salah satunya ini adalah contoh dari Binet. Nah, setelah itu kita biarkan untuk kita mendengarkan customer menyampaikan kebutuhannya atau keluhannya. Kita perlu mendengarkan dengan seksama. Setelah itu kita harus langsung melakukan klasifikasi. Apakah yang disampaikan ini adalah suatu keluhan ataupun mungkin pertanyaan. Kalau memang keluhan, harus kita respon terlebih dahulu dengan empati. Mohon maaf Bapak Ibu atas kendala yang dirasakan gitu ya. Mohon izin kita cek terlebih dahulu ya, misalnya kayak gitu. Atau mungkin sebelum itu, setelah customer sudah mereda, kita juga bisa langsung tanyakan dulu dengan siapa, kalau misalkan sudah ada nama customer yang biasa kita save di WA gitu ya, itu kita bisa langsung minta tim network engineer kita untuk langsung cek gitu dari ID-nya dan namanya, coba cek koneksinya seperti apa. Tapi kalau memang tidak ada atau nomor baru, itu bisa kita langsung tanyakan identitasnya terlebih dahulu.
Nah, apabila juga dibutuhkan data lebih lanjut, nah kita langsung sampaikan bahwa memang pengecekan sedang dilakukan. Nah, kita juga perlu nih memberikan estimasi pengecekan. Dalam artian ketika customer yang sudah menelpon kita sudah dengarkan kebutuhan atau mungkin keluhannya, kita sudah dapatin data customernya gitu tuh ya. Selagi itu dicek, ya kan, dicek atau kita telusurin kebutuhannya, nah kita harus minta atau memberikan minta izin kepada customer untuk menunggu terlebih dahulu selagi kebutuhannya diproses. Nah, selama pelanggan itu menunggu, kita perlu menyampaikan nih berapa lama customer akan menunggu. Oh, mohon izin Bapak Ibu gitu ya. Kita butuh waktu 1 menit untuk melakukan pengecekan, mohon ditunggu ya, atau mohon kesediaan menunggu Bapak Ibu. Atau mungkin biasanya ada juga customer kita yang memang kita arahkan akan misalnya nih, oh saya nggak bisa buru-buru nih, tolong dicek ya, misal kayak gitu. Oke, baik Bapak Ibu, saat ini dalam proses pengecekan, nanti hasil pengecekan akan kita kirim melalui WA atau mungkin melalui email kayak gitu. Nah, ataupun hal itu kita sampaikan misalkan perlu kebutuhannya ke lokasi kayak gitu. Nah, kalau memang sudah kita sampaikan secara kebutuhannya atau mungkin kendala yang sudah kita sampaikan, nah kita harus menanyakan kembali apakah ada hal-hal yang bisa kita bantu. Nah, ataupun memang ada pertanyaan lain yang bisa kita informasikan seperti itu. Nah, kalau memang tidak, nah kita sudah pastikan semuanya sudah clear, barulah kita menuju ke penutup teleponnya, yaitu baik Bapak Ibu, misalnya Bu Rini ya, kita sebut ya. Baik Ibu Rini, terima kasih sudah menghubungi Bine, selamat beraktivitas kembali. Nah, atau mungkin selamat beristirahat. Nah, seperti itulah. Dari mulai kita prosedur angkat telepon, kita greeting, nah kita collect apa kebutuhan atau mungkin kendalanya, kita sampaikan informasinya dengan jelas, lalu ke penutup. Itu SOP yang memang runut, perlu sekali untuk bisa menjadi konsisten dilakukan dan itu tertuang dalam suatu standar operasional. Nah, kalau memang melalui platform yang lain seperti apa? Kalau misalkan tadi kan via telepon, kalau via WA seperti apa? Sama, via WA tidak jauh berbeda, namun kita punya yang namanya standar bahwa 3 menit maksimal dari customer mengirimkan pesan itu sudah kita respon. Sudah kita respon. Ya. Nah, hal ini juga tidak jauh berbeda dari yang tadi saya sampaikan. Ya, jika memang sudah dilakukan pengecekan pun sama, kita akan sampaikan, oh misalnya NOC kita bilang nih, oh iya nih ternyata modem loss. Wah, modem loss itu berarti harus ada perbaikan ke lapangan. Ya, atau mungkin teknisi akan kita kirimkan gitu. Bentar ya. Baik. Nah, untuk keluhan atau mungkin kontak yang dilakukan oleh customer melalui WA juga atau mungkin melalui email, nah itu juga standar standar yang sudah kita punya itu tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan melalui telepon. Nah, saat misalnya pengecekan NOC yang sudah dilakukan adalah perlu penanganan ke lokasi, maka hal itu juga kita komunikasikan kepada customer. Nah, mulai dari janji temunya, mulai dari mungkin hal-hal yang memang menjadi concern, kayak gitu ya. Contoh misalnya, Mbak, itu kan kabelnya mengarah ke tanaman-tanaman saya, misalnya. Nah, itu nanti kalau memang dibongkar, tolong dirapihin seperti semula ya. Nah, hal-hal concern seperti itu kita note tuh, kita catat, nanti kita sampaikan ke teknisinya. Misalnya pas lagi mau ke lokasi Bu Rini, Mas, tolong nanti ada foto before after-nya ya. Nah, hal tersebut kita note. Nah, itu menjadi standar tuh untuk nanti kita laporkan bahwa concern customer itu sangat kita dengarkan dan memang kita jalankan. Nah, ini juga kita apa namanya samakan gitu ya. Ketika memang melalui sosial media pun sama. Nah, mungkin kalau melalui sosial media itu nanti kita juga akan verifikasi melalui ID-nya. Misalnya komplainnya melalui IG. Kita kan juga ada IG, ada TikTok gitu ya.
ada juga apa namanya YouTube banyak gitu ya. Misalnya salah satunya ada yang komplain melalui IG, kok ini internet saya di rumah lambat ya. Nah, nanti akan direspon. Saat direspon itu kita juga kita akan ada verifikasi dari ID pelanggannya, nama pelanggannya juga nomor telepon. Nah, kita akan tindak lanjutnya itu melalui nomor telepon yang akan diberikan sama customer. Nah, setelah itu tindak lanjut yang akan kita lakukan hampir sama seperti yang memang dilakukan, SOP yang kita lakukan seperti penanganan yang dilakukan dari si telepon ataupun mungkin WA yang si customer itu sampaikan. Oke. Nah, ketika memang kunjungan seperti apa SOP-nya? Nah, SOP kunjungan pun juga ada nih, Bapak Ibu guru ya, rekan-rekan semua. Nah, ketika memang tim sudah datang, tim sudah pencet belnya atau mungkin ketuk pintunya, tim juga akan harus melakukan greeting. Greeting yaitu perkenalan juga gitu ya. Selamat siang Ibu Rini. Nah, misalkan sebutkan nama teknisinya atau nama kitanya ya. Nah, setelah itu kita juga sampaikan kita dari Binet gitu ya. Nah, nanti akan ditindaklanjut lah dari situ diproses. Ya kan, bagaimana keluhannya, atau mungkin ada jam-jam yang memang rawan. Oh, ini biasanya memang lambatnya di jam berapa aja, Bu, gitu ya. Setelah itu di gitu ya. Lalu izinlah untuk melakukan tindak lanjut atas keluhan yang dirasakan. Nah, saat itu misalnya jaringannya sudah diperbaiki ya kalau misalnya memang sama tim teknisnya, nah itu juga nanti akan ada pelaporannya seperti itu. Adapun kalau saat ini kita masuk ke SOP kunjungan pelanggan yang akan dilakukan dilakukan pelanggan yang dilakukan oleh seorang customer relation. Kalau customer relation ke rumah pelanggan itu kita ngapain sih? Nah, customer relation kalau kunjungan ke rumah pelanggan itu kita punya peranan untuk collect secara lebih lanjut experience-nya customer. Jadi sejauh ini ya kita tanyakanlah bagaimana experience jaringannya seperti apa, misalnya apakah sering ada kendala, bagaimana respon terhadap customer relation-nya, apakah customer relation-nya sudah memberikan pelayanan yang baik, apakah customer relation-nya cepat tanggap, apakah customer relation-nya memang sudah memenuhi ekspektasi gitu ya, dan juga apakah memang ada janji dari kita yang belum terrealisasikan. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita collect. Terus misalnya nih, seringnya teknisi kita kirimkan. Nah, teknisinya juga kita tanya, bagaimana Bu teknisi yang ke rumah? Apakah teknisinya apa namanya rapi? Apakah pekerjaannya sudah sesuai gitu ya? Apakah etika dan perilakunya sudah sesuai? Nah, hal-hal tersebut kita kolek dengan baik untuk apa? Untuk menjadi bahan evaluasi. Oke. Nah, nanti juga kita sampaikan jika Bapak Ibu di kemudian hari merasakan adanya kendala bisa langsung nih hubungi kita gitu ya. Kita akan sigap membantu. Nah, feedback ini kan nanti akan kita compile ya apakah dari situ mereka tuh puas atau tidak nih sama misalnya di sini saya bawain NapleNet ya. NapleNet. Nah, misalnya memang sudah kita compile semuanya itu akan menjadi data. Ya, makanya tadi dibilang kalau kita akan menggunakan si data driven ini sebagai improve pelayanan kita. Oh, dari 10 klien misalnya ya yang kita datangi, oh mereka semua itu puas sama pelayanannya tapi tidak puas sama jaringannya. Wah, gimana tuh kalau kayak gitu? Berarti kita klasifikasikan, oke, solving problem yang akan kita lakukan ke jaringannya terlebih dahulu. Jaringannya kenapa nih? Oh, apa yang perlu diganti? Oh, mungkin rata-rata dari mereka bermasalah modemnya. Oke, nah hal itu menjadi evaluasi ataupun improvisasi yang jangka panjang. Oh, ternyata modem ini tidak baik nih atau mungkin kurang bagus nih di beberapa customer kita. Nah, itu nanti akan diimprove sama tim yang lain. Oh, mungkin mereka puas sama jaringannya, tapi ini customer relation-nya lambat. Oke, berarti kita klasifikasikan atau prioritaskan pelayanan terlebih dahulu harus kita perbaiki. Nah, hal-hal tersebut harus kita jamin dengan perubahan. Jadi kita datang ke sana nggak hanya mengkolek gitu ya, mengkolek experience seperti apa, tapi dari yang kita dapatkan itu kita jalankan dan kita report sehingga mereka merasa hal itu berdampak. Kedatangan kita itu membawa dampak yang baik gitu. Oh, ada customer yang misalnya, oh saya nggak suka kalau misalnya di chat malam, saya maunya kalau di chat itu di jam-jam kerja. Oke, misalkan pun ada note seperti itu, kendalanya dirasakan malam, gitu ya, kita tahan untuk kita menghubungi, karena mungkin customer merasa terganggu. Kita hubungi di esok harinya, namun kita sampaikan bahwa hasil monitoring dari malam hari termonitor
linknya mengalami down seperti itu. Nah, hal-hal tersebutlah yang memang menjadi note untuk kita bisa jaga nih, ya, dari bagaimana experience itu terbangun, dari bagaimana kita membangun bonding sama customer yang akan berimpact pada loyalitas customer. Oke. Nah, saat ini kita sudah masuk ke dalam simulasi pelayanan pelanggan. Nanti akan ada simulasi video gitu ya, video simulasi pelayanan pelanggan yang akan rekan-rekan bisa putar gitu ya, atau mungkin bisa tonton terus-menerus dalam melakukan improve untuk role play anak-anak gitu ya, siswa-siswa dalam melakukan pelayanan pelanggan. Nah, untuk studi kasusnya kita akan melakukan pelayanan melalui telepon terlebih dahulu. Nah, kita akan bagi nih. Nah, kita coba mulai dulu dari studi kasusnya, yaitu tanggapan cepat untuk keluhan pelanggan NetPolNet. Nah, deskripsi kasusnya di sini adalah perusahaan NetPolNet adalah perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan untuk rumah dan kantor. Akhir-akhir ini banyak pelanggan yang mengeluhkan satu, yaitu internet lambat saat sedang bermain Mobile Legends. Dua, waktu instalasi layanan yang terlalu lama. Tiga, petugas layanan yang lambat dalam respon. Ya, terus juga 4, petugas perbaikan yang lambat menangani kendala di lapangan. Wah, tuh ada 4 case ya yang customer saat ini keluhkan. Nah, manajemen ingin memperbaiki layanan pelanggan dan meminta tim untuk membuat laporan keluhan dalam 1 minggu terakhir. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah di sini kita perlu bagi timnya terlebih dahulu. Tim terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Kita akan role play seorang customer relation dan juga pelanggan di depan kelas. Jadi kita bagi, ada yang menjadi seorang customer relation, ada juga yang menjadi seorang pelanggan, ya. Lakukan simulasi antara siswa yang berperan sebagai pelanggan dan juga customer relation, buat cerita simulasi berdasarkan keluhan di bawah ini. Jadi nanti seorang pelanggan itu yang mengeluhkan nih, misalkan tim satu ya, ada tim satu yang menjadi pelanggan mengeluhkan tentang internet yang lambat, tim 2 itu mengeluhkan tentang instalasi yang lama gitu ya. Tim 3 mengeluhkan customer relation-nya lambat dalam merespon keluhan, dan juga tim 4 mengeluhkan teknisi perbaikan jaringan yang lambat menangani keluhan atau kendala di lapangan. Nah, nanti customer relation wajib merespon atas keluhan tersebut. Nah, meresponnya seperti apa? Meresponnya itu dengan skill yang sebelumnya saya sudah sampaikan, bahwa perlu adanya empati, keterampilan komunikasi, ya, kepekaan budaya, keterampilan negosiasi, kejelasan dalam menyampaikan informasi, gitu. Ya, nah, selesaikan keluhan itu dengan sesuai SOP yang sudah berlaku yang ada di Binet. Nah, langsung buat laporan pelanggan dalam bentuk tabel Microsoft yang terdiri dari nama pelanggan, tanggal keluhan, nah, waktu atau jam keluhan pelanggan, detail keluhan yang dialami pelanggan, waktu dan jam keluhan yang teratasi, dan statusnya sudah solve atau belum. Seperti ini, ya. Oke. Kalau untuk studi kasus saat ini kita masuk ke customer yang visit. Kalau tadi kan kita akan masuknya ini adalah di customer yang komplain melalui telepon. Ya, jadi kita bagi tadi. Oke, saat ini kita role play-nya itu adalah customer-nya visit. Customer relation-nya itu visit seorang pelanggan, gitu ya. Nah, kunjungan pelanggan NetPolNet. Deskripsi kasusnya, NetPolNet adalah perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan internet untuk rumah. Manajemen NetPolNet ingin melakukan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan dengan melakukan kunjungan ke rumah pelanggan. Sebagai seorang customer relation, kamu harus memastikan pengalaman pelanggan menggunakan jaringan NetPolNet. Jadi kita perlu nih collect experience-nya. Sejauh apa sih mereka puas sama kita, atau ada ketidaknyamanan apa sih yang dirasakan sama seorang customer-nya gitu. Nah, seperti apa role play-nya? Kita akan bentuk tim yang terdiri dari dua atau 3 orang. Nah, nanti kita juga akan pilih lokasi pelanggan yang akan ditanyakan mengenai kondisi jaringan pelanggan menggunakan SOP dari Binet. Ya, sempat lag ya? Tidak. Nah, tanyakan mengenai kondisi jaringan pelanggan menggunakan SOP Binet. Ya, pacuannya dari halaman 29 sampai di 32, dan juga buat laporan kunjungan pelanggan menggunakan Microsoft Excel ataupun dengan Google Sheet.
seperti itu. Nah, kayak gini nih, detail pengalaman pelanggan menggunakan layanan seperti apa, terus selama kunjungannya berapa lama. Berarti secara keseluruhan kepuasan pelanggannya seperti apa, kayak gitu. Ya. Oke, sejauh ini itu yang dapat saya sampaikan. Adapun hal-hal ini sudah tertuang dalam semua SOP gitu ya dalam pelayanan pelanggan. Terima kasih.